Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd, ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Mujahidin dan para penggemar siaran dakwah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita lanjutkan pemahaman kita terhadap lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang ada pada ayat-ayat Al-Quran surat Al-An'am juz 7 surat 6 yang lalu kita telah sampai pada ayat 92. Dari ayat 92 yang dimulai ayat 91 dan 92 yang lalu, maudhu'nya adalah tentang pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap Al-Quran. Berarti mereka mengingkari terhadap agama tauhid, karena Nabi yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain-lain nabi-nabi Bani Israel, itu mengajarkan agama yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan tauhid dan dilengkapi dengan syariat-syariat penyembahan terhadapnya secara uluhiyah. Berikut ini ayat 93 sampai dengan ayat 94. Ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kebenaran wahyu Allah akibat berbuat dusta terhadap Allah. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pencipta yang memberi petunjuk berupa wahyu yang Allah turunkan melalui malak Jibril. Ada yang langsung diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ini pilihan Allah sebagai Rasul yang terakhir. Nabi-nabi yang lalu itu diutus untuk kaumnya khusus, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kerasulan Nabi Muhammad sebagai rasul pamungkas dan nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia, beliau bersabda, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Semua nabi diutus kepada kaumnya saja.
termasuk Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel itu mulai dari Nabi Ishak, Yakub, seterusnya Nabi Yusuf, sampai dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Itu nabi-nabi yang diutus untuk Bani Israel. Kata beliau, kata Nabi, wa bu'istu ilan nasi ka'ammatan. Aku diutus kepada manusia secara keseluruhan. Ini dari ayat-ayat yang lalu, yaitu ayat 91 dan 92. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Nabi pamungkas, Nabi yang diutus untuk seluruh manusia, itu mereka ingkari, mereka dustakan. Maka mendustakan Nabi Muhammad berarti mendustakan kitabullah. Mendustakan kitabullah berarti mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti orang-orang Yahudi sebagian ya, sebagian mayoritas itu bertentangan dengan ajaran tauhid karena mereka menentang Al-Quran yang mengajarkan tauhid. Mari kita lihat, yaitu firman Allah surat An-Nisa surat nomor 6 juz yang ke-7 ini, catatannya sudah ada pada kita semuanya. Dibuka halaman 133. Ayat 96 pada halaman ini dituliskan pada halaman 134, 135 yang dimulai dengan waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Diakhiri dengan ayat 94 wa dhalla 'anhum ma kuntum tas'umun. Mari kita simak dalam rangka zikrullah, membaca atau tilawat firman-firman Allah sebagian dengan harapan seperti janji Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa pahala tilawat Al-Quran itu dihitung sebanyak huruf-huruf yang terbaca dalam ayat-ayat itu. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai' ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل ما أنزل الله مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم
taraktum ma hawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annakum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Shadaqallahul azim. Kebenaran wahyu Allah dan akibat mereka yang mendustakan Allah. Dalam dua ayat ini agak panjang. Kita pahami dulu lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang ada dalam ayat 93. Wa man azlamu, wa man, dan barang siapa. Ini kita sudah tahu karena berulang kali ada kata-kata man wa man. Azlamu, azlamu itu isim tafdil, Pak. Dari kalimat zalim. Azlam, zalim menganiaya, azlam lebih menganiaya, yang lebih zalim. Nah, jadi orang-orang Yahudi ahlul kitab atau kafaru min ahlul kitab itu dikafirkan karena mereka mendustakan Al-Quran, mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gara-gara fanatik mereka. Karena Muhammad bukan golongan Bani Israel. Memang Nabi Muhammad itu golongan Bani Ismail. Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim. Nabi Ishak juga putranya Nabi Ibrahim, kakak beradik. Nabi Ishak menurunkan Nabi Yakub, Nabi Yakub menurunkan nabi-nabi Bani Israel. Sedang Nabi Ismail setelah dibawa hijrah oleh Nabi Ibrahim ke daerah sekitar Ka'bah, lalu Nabi Ismail ditinggal di sana, kawin dengan orang ada di Arab, Bani Jurhum, sehingga Ismail itu menurunkan Arab Musta'ribah. Nah, karena mereka menganggap Muhammad itu bukan golongan Israel, dan dipercaya. Padahal nabi-nabi golongan mereka sendiri sering mereka dustakan dan mereka ada yang mereka bunuh. Ingat di dalam surat Ali Imran yang lalu, upaya orang Yahudi mau membunuh Nabi Isa lewat tangan orang-orang dari tentara Raja Herodes, sehingga Nabi Isa mereka anggap mati disalib, padahal Nabi Isa diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Siapa yang mereka salib itu? Salah seorang pengikut Nabi Isa yang khianat. Apa pengkhianatannya? Yaitu tentara yang ingin mencari Nabi Isa itu tidak kenal. Tidak kenal wajahnya, tidak kenal tempatnya. Lalu tentara itu membuat pengumuman woro-woro, siapa yang dapat menunjukkan Isa, maka akan saya beri pundi-pundi yang penuh dengan uang emas. Nah, ini diantaranya ada pengikut Nabi Isa yang khianat, ingin mendapatkan pundi-pundi ini, kemudian akhirnya menunjukkan di mana Isa, dan nanti waktunya akan diserbu oleh tentara itu. Nah, ia mengatakan nanti akan bertemu, kita akan mengadakan pertemuan di sebuah kebun. Di sanalah Isa dengan murid-muridnya. Siapa yang duduk di sebelah kanan kami, itulah Isa. Nah, di waktu itu Allah wa makaru wa makarallah.
Allah akan membalas rencana jahat mereka dengan sebaik-baiknya. Nabi bisa disingkirkan oleh Allah dengan istilah rafa'allahu ilaihi, diangkat ke hadiratnya. Lalu orang yang khianati wajahnya diserupakan seperti wajah Nabi Isa. Ketika tentara itu datang, mana Isa, mana Isa? Mereka yang takut itu menunjukkan, itu dia, itu dia. Itulah yang disamakan Yudas Iskariot. Itu yang disalib. Karena itu Al-Quran membantah, mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Wa ma qataluhu wa ma sholatuhu yakin. Jadi tentara itu tidak yakin mana Isa itu. Dengan melalui tipu daya Allah Subhanahu wa taala, begitu caranya. Nah, mereka tidak percaya kepada Muhammad, alasannya bukan sama sukunya, tapi nabi-nabi yang sesuku dengan mereka, mereka dustakan dan ada yang mereka bunuh. Ini itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran yang lalu. Nah, orang yang demikian itu azlam, lebih zalim, sangat zalim. Waman azlamu, dan siapa yang lebih zalim? Zalim itu arti aslinya menganiaya, tapi bisa digunakan arti dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu dosa besar, dan dosa itu diantaranya disebut zulm. Mimman, daripada orang iftara, yang mengada-ada, membuat-buat, alallahi, atas Allah, kadziba, dusta. Jadi kafaru min ahlil kitab, orang kafir dari ahlul kitab Yahudi itu mendustakan Al-Quran, mendustakan Muhammad atas nama Allah. Berdosa tapi atas nama Allah. Sebab kalau atas mereka sendiri tidak ada yang percaya. Jadi mereka mendustakan Muhammad, mendustakan wahyu Allah, Al-Quran itu atas nama Allah. Kadziba, mendustakan, tetapi supaya kedustaan itu kuat dipercaya orang, pakai atas nama Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, au qala, atau ia berkata, uhiya, telah diwahyukan, ilayya, kepada saya, walam yuha ilaihi, dan tidak diwahyukan kepadanya syai' sedikit pun. Kedustaan yang kedua, Allah telah wahyukan kepada saya, kata orang Yahudi, kafaru min ahlil kitab, dan Allah tidak mewahyukan kepadanya Muhammad satupun. Itu kedustaan yang kedua, ya. Wa man qala, waman tadi sudah tahu artinya. Qala, berkata, barang siapa yang berkata, saunzilu, akan saya menurunkan, saya akan menurunkan, misla ma anzalallah, seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi kadang-kadang mereka itu mengatakan, telah diturunkan wahyu kepadaku dan tidak diturunkan kepadanya, kepada Muhammad. Yang lain berkata, Allah akan menurunkan wahyu kepadaku seperti yang diturunkan kepada dia. Mislama anzalallah. Ini kedustaan semuanya. Ngomong dusta ini semuanya dibantah oleh Allah di dalam Al-Quran. Oleh karena itu kedustaan mereka itu konangan, Pak, ketahuan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran. Karena Al-Quran itu wahyu terakhir, koreksi terhadap kitab-kitab sebelumnya.
walau taro, kalau sekiranya dan kalau taro engkau melihat. Ini akibat orang yang zalim tadi, Pak. Apa kezalimannya? Yaitu mereka mendustakan Muhammad. Alasannya karena tidak sesuku. Caranya mengatakan kedustaan atas nama Allah. Demi Allah, Muhammad, Al-Quran itu tidak benar. Tidak ada itu. Yang kedua mengatakan sebenarnya wahyu diturunkan kepada saya, tidak diturunkan kepada Muhammad. Ini iftira namanya, mengada-ada. Yang ketiga, kedustaan mereka akan Allah turunkan seperti yang Allah telah turunkan. Jadi maksudnya sama-sama Muhammad dapat wahyu, aku juga. Ini dusta ini. Nah, kedustaan itu Nabi diberitahu besok kalau kamu sudah melihat bagaimana nasib orang-orang yang azlam, orang-orang yang sangat zalim. Idzil zalimuna, ketika orang-orang yang zalim itu, yang dimaksud zalim ini yaitu orang yang disebut di dalam ayat pertama tadi, mendustakan atas nama Allah dengan cara-cara 1, 2 yang kita sebutkan tadi. Fi ghamaratil maut. Ghamarat artinya sengsara ketika akan mati. Ghamaratul maut atau sakaratul maut. Manusia seorang pun tidak akan ada kedatangan malaikat Israel untuk mencabut roh nyawa seseorang. Oleh karena itu di sini walau taro, kalau sekiranya kau melihat. Jadi kalau kamu melihat ketika orang-orang zalim seperti perbuatan dalam awal ayat tadi, fi ghamaratil maut, ketika mereka sengsara menghadapi maut, wal malaikatu, malaikat yang datang mengambil nyawa mereka itu, fasitu, yaitu mengembangkan atau memukulkan, membuka tangan ya, kemudian dipukulkan. Aidihim, malaikat itu mengembangkan kedua tangannya, basitu aidihim, dipukulkan kepada mereka orang yang zalim tadi, seraya mengatakan akhriju, keluarkanlah anfusakum, roh kamu, nyawa kamu, al yauma, hari ini, tujzauna, kamu akan dibalas azabul hun, siksa yang sangat hina. Jadi ketika rohnya ditarik orang-orang yang zalim tadi itu sambil dipukuli, seraya dikatakan keluarkan roh itu, hari ini akan dibalas dengan azab yang hina. Kenapa? Bima kuntum, disebabkan kamu pernah taquluna 'alallahi ghaira haqq, kamu berkata atas nama Allah tapi tidak benar, dusta. Jadi dipukuli malaikat ketika roh dikeluarkan tadi itu sambil dikatakan keluarkanlah. Ini di dalam ayat-ayat yang lain, basitu wujuhakum, ditampari wajah-wajah mereka itu. Kenapa? Ini akibat daripada kamu dusta atas nama Allah. Andai kata ia dusta kemauannya sendiri, mungkin tidak diharap sehina ini, Pak. Tapi dusta pakai nama Allah, demi Allah, kamu bukan nabi, Quran bukan wahyu,
Aku yang diberi wahyu. Kamu tidak diberi wahyu apa-apa. Atau mengatakan atas nama Allah, aku diberi wahyu seperti wahyu yang diberikan kepada kamu. Tapi kenapa engkau dustakan? Nah, sebab yang demikian itu dia taquluna 'alallahi ghairal haq. Tadi dikatakan yaitu mereka iftara 'alallahi kadziba. Dia berdusta, alasannya dibenarkan oleh Allah. Orang kalau bersumpah atas nama Allah itu kan mengaku dibenarkan oleh Allah. Jadi ia bersaksi di hadapan Allah. Pada akhir ayat ini dikatakan taquluna 'alallahi ghairal haqqi. Mereka, kamu itu mengatakan apa-apa yang tidak benar atas nama Allah. Wa kuntum, sedangkan kamu pernah an ayatihi, dari ayat-ayatnya. Maksudnya di sini ayat yang maktubah, ayat yang tertulis. Ayat itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis, Pak. Yang tidak tertulis itu yaitu dibentangkan oleh Allah di jagat alam raya ini. Ini bukti-bukti kekuasaan Allah. Nah, ada yang tertulis seperti wahyu yang diturunkan kepada para rasul, di antaranya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Tastakbirun, kamu menyombongkan diri. Orang tidak percaya itu kan sombong, Pak. Ya, orang tidak percaya kepada orang, itu artinya ia menyombongi orang itu. Orang yang sombong di hadapan Allah itu termasuk orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasul Allah, mendustakan ayat-ayat firman-firman Allah, kitab-kitab Allah. Dan orang yang mendustakan itu namanya orang yang menyekutukan Allah. Hamba Allah yang beriman itu diperintah tazallul, merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Allah. Tapi di hadapan sesama manusia jangan merendahkan diri, tapi merendahkan hati. Istilahnya tawadhu. Ya, mengakui kesamaan satu sama lain. Itu namanya tahu diri, tepo seliro, tawadhu. Tapi kepada Allah bukan tawadhu. Kita ini sangat rendah di hadapan Allah. Dan Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Mendengar, Maha Mengetahui, yang tampak dan yang tidak tampak. Karena itu orang yang beriman merasa sangat rendah di hadapan Allah. Nah, orang yang sombong itu maunya membandingi Allah, menyamai Allah, ayat-ayatnya didustakan. Itu termasuk orang-orang an ayati tastakbirun, tentang ayat-ayatnya kamu mendustakannya, kamu takabur, menyombongkan diri. Nah, para jamaah yang terhormat, kita terjemahkan sekali lagi secara harfiah. Waman azlamu, siapa yang lebih zolim, yang lebih aneh-ayah, mimman, daripada iftaro, yang mengada-ada atas Allah kadiba, kedustaan. Dusta pakai kekuatan Allah ini, padahal dia itu sombong terhadap Allah. Au qala, atau ia berkata, uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, walam yuha ilaihi syai'un, dan kamu tidak diberi wahyu sedikit pun, apapun. Kedustaan yang kedua. Kedustaan yang ketiga yaitu wa man qala, siapa yang berkata saunzila, akan menurunkan misla ma anzalallah, seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi mereka melakukan sama-sama menerima wahyu Allah. Yang menerima itu kan Nabi. Umatnya itu kan menerima wahyu dari penyampaian Nabi. Ini. Ketiga kedustaan ini akan
dibalas oleh Allah sejak ketika ia akan mati. Para jamaah hormat, semua manusia kalau akan mati itu ghamarat, sakarat, berat, susah. Tapi untuk orang yang beriman, kesusahan itu tidak terasa karena dihibur oleh Allah dengan ditampakkan sebagian nikmat surga. Sedangkan orang kafir, perasaan sakit itu sepenuhnya terasa sambil dipukuli wajah mereka. Seraya dikatakan keluarlah, keluarlah, keluarlah. Di dalam sebuah hadis diterangkan, kalau malaikat Israel itu mencabut nyawanya orang-orang yang beriman, ibarat menarik kain sutra di atas tepung yang sangat lembut. Menariknya pelan-pelan. Ya, kan ringan. Kain sutra di atas diletakkan di tepung yang lembut ditarik. Itu tidak akan dadal, Pak Yo. Tetapi menarik rohnya orang-orang yang mendustakan atas nama Allah tadi itu, termasuk umumnya orang-orang kafir, itu roh itu ibarat kain sutra diletakkan di atas duri-duri yang penuh, lalu ditarik dengan sekeras-kerasnya. Kira-kira sutra yang ditebar di atas duri dan ditarik keras itu dadal atau tidak? Sakitnya berlebih-lebihan. Itu termasuk balasan Allah pertama hari itu, hari ketika dicabut nyawanya itu. Nah, dulu di dalam pelajaran akidah Islamiyah itu tentang rohnya orang-orang yang kafir, begitu beratnya berlipat ganda. Di samping ia dibayang-bayangi oleh pandangan-pandangan jilatan api neraka luar biasa. Itu balasan orang-orang yang berdusta atas nama Allah, yaitu pada kalimat walau taro, malaikat Israel itu ghaibah, manusia tidak bisa melihat, dan roh dicabut itu tidak ada orang yang bisa melihat. Tapi diberi kata-kata oleh Allah walau taro, kalau sekiranya kau melihat malaikat Israel mengambil roh nyawa orang-orang yang berdusta atas nama Allah itu, atau mendustakan Rasul, mendustakan kitab-kitab Allah itu, wal malaikatu basitu aidihim, malaikat itu mengembangkan, memukulkan tangan-tangan yang terkembang, ya, ditampar itu, Pak. Kalau ditinju itu kan menggenggam gini lah ya. Tapi kalau ditampari tangannya terbuka, tas gitu. Itu di dalam ayat yang lain ditamparkan kepada wajah-wajahnya, sambil dikatakan keluarlah rohmu, keluarlah rohmu, keluarlah rohmu. Lalu diterangkan hari ini al-yauma tujzauna, kamu sekalian dibalas azabal hun, dengan siksa yang amat hina. Sebab apa? Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi, disebabkan kau pernah berkata atas nama Allah ghairal haqqi, yang tidak benar, berkata salah tapi atas nama Allah. Siksanya seperti tadi itu baru permulaan, belum nanti di alam barzakh, belum nanti di padang mahsyar, belum nanti terakhir digiring ke neraka. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Wa kuntum an ayati tastakbirun, tergolong karena kamu pernah sombong terhadap ayat-ayat Allah. Nah, orang-orang yang beriman kalau mendengar wahyu Allah berbentuk perintah atau larangan atau kisah atau apa saja, harus diterima dengan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Itu sikap orang yang beriman. Tetapi orang-orang kafaru min ahlil kitab, di dalam ayat-ayat yang lain surat Al-Baqarah yang lalu
ketika ia menerima wahyu, disampaikan wahyu-wahyu Allah, ia mengatakan sami'na, cukup aku dengar, wa asaina, tapi saya durhakai. Saya percaya, tapi tidak saya gugu. Gak gugu itu kan gak percaya ya. Saya dengar, tapi saya tidak akan melaksanakan. Itu adalah orang-orang yang biasa berdusta atas nama Allah. Nah, para jamaah yang terhormat, ayat 93. Ayat 94 ini juga diingatkan, Pak. Laqad jitumuna furoda. Nanti menghadap Allah itu sendiri-sendiri, Pak. Tidak ada yang mengawal. Sekarang kalau orang mau disidik oleh kepolisian, mau dihadapkan ke kejaksaan, itu kan didampingi pengacara-pengacara. Kalau punya, ya. Kalau orang tidak punya, ya menghadap sendiri. Besok menghadap Allah itu furoda. Lalu kita ingat, Pak, kita ini di dalam perut ibu ada temannya atau sendirian, Pak? Andai kata bayi kembar, apa merasa ada duanya? Nah, tidak tahu. Dan ketika lahir sendiri. Tidak ada lahir kolektif itu, Pak. Ini. Nah, setelah dihidupkan, itu diberi kesempatan oleh Allah. Aminu wa amilu wa'malu sholihan. Berimanlah dan beramal soleh dan berakhlak mulia. Ini perlunya dihidupkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup ini untuk Allah. Dan karena untuk Allah, segala yang dikehendaki oleh Allah, sami'na wa ata'na. Perintahnya dijalani, larangannya dijauhi. Petunjuk-petunjuk diikuti. Ini. Lalu nanti kalau sudah akhir hidup, menit mati juga sendirian. Walaupun mati masal dalam perang, mereka itu sendiri-sendiri, merasakan sendiri-sendiri. Mati masal ya, dalam perang atau dalam bencana. Tapi ketika roh dicabut itu sendiri-sendiri. Nah, nanti setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di padang mahsyar, itu nanti akan ada seleksi, penelitian. Apa waktu hidupnya itu lillah atau li ghairillah? Karena Allah atau bukan karena Allah? Nah, oleh karena itu kehidupan ini, kalau bahasa Jawa, Pak, sangkan paraning dumadi. Ini bahasa Jawa, Pak. Sangkan paran. Sangkan itu soko ndi? Paran arepe nang ndi? Jawaban orang yang beriman, minallah lillah ilallah. Kami ini dari Allah. Dan kami ini hidup untuk Allah. Dan kami akan menghadap Allah. Kalau hidup bisa kolektif. Tapi kalau lahir sendiri, mati juga sendiri. Hanya ke makam kubur itu diantarkan orang banyak. Tapi menghadapi apapun, peristiwa kematian itu sendiri. Orang yang mengikut itu hanya mendoakan dan menjalankan kewajiban fardu kifayah. Orang yang beriman, kalau ada orang mati kan ada 5, yaitu memandikan, mengkafani, ada 4 lah. Memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengantarkan ke kubur. Selesai. Apa yang ia miliki, andai kata ada yang dibawa, misalnya mobilnya, dibawa kembali, temannya kembali, ia furoda, berhadapan dengan malaikat sendiri. Nah, ini nanti akan dijelaskan pada ayat 94, insyaallah. Kamu datang kepada kami furoda, sendiri-sendiri, kama khalaqnakum awwala marrah. Seperti kamu diciptakan awal sekali, lahir juga sendirian. Lalu dijemput oleh keluarga, ibunya, bapaknya. Nah, kalau orang yang beriman itu menyambut kedatangan bayi yang sendirian ini, pertama kali diucapkan
kalimat kebesaran, kalimat adzan, lafaz adzan di telinga kanannya, di telinga kirinya dengan kata iqamah. Ini kemungkinan Pak, hadisnya itu ada kurang kuat. Tapi dalam pendidikan keimanan sangat penting. Ketika anak baru lahir diucapkan lafaz adzan di telinga kanan, dilafazkan iqamah di telinga kiri, sambil didoakan Allahumma inni u'idzuhu kalau laki-laki, kalau perempuan u'idzuha minasyaitonir rajim, daripada gangguan setan yang rajim. Jadi sebaiknya para sahabat ini kalau istrinya melahirkan menunggui Pak. Kalau tidak ditunggu orang tua, rumah sakit Islam, para bidan itu dididik. Yaitu kalau tidak ada yang mengazani, itu bidan-bidan itu yang mengazani. Itu cara Islam. Nah, dengan demikian hidupnya diharapkan lillah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para cewek itu halaman ayat 94 insyaallah kita jelaskan makna-makna lafaznya pada pengajian yang akan datang. Sekarang mari kita akhiri kajian kita dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.